Siddhartha dilahirkan pada tahun 629 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat satu mamanya berdiri memegang dahan pohon salah. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewata, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang maharaja dunia atau akan menjadi Buddha. Hanya pertapa Kundana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, si Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa tersebut adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan-pelayan yang sangat masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai. Kolam bunga teratai berwarna biru, kolam teratai berwarna merah, dan kolam teratai berwarna biru putih. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dan dengan putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran Siddhartha memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, istana musim panas, dan istana musim hujan. Kata-kata petapa Sita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi petapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menyenangkan kepada dirinya sendiri. Apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberi semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan dengan ditemani oleh kusirnya Jana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan
menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana keluarga kemewahan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Undaka Ramaputa. Tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkan. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dengan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapat penerangan agung. Di dalam pengembaraannya, Pertapa Gautama mempelajari latihan bertapa dari Pertapa Bhagawan dan kemudian dalam cara bertapa dari 2 petapa lainnya, yaitu Pertapa Alara Kalama dan Pertapa Undaka Ramaputa. Namun setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melakukan bertapa menyiksa diri di hutan Urwela di tepi sungai Naranjara yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urwela, tetap Pertapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari bertapa yang dilakukan tersebut. Pada suatu hari dalam pertapaannya, Pertapa Gautama kedatangan seorang roh musik berganda Gandharva yang kemudian melantunkan sebuah syair. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gautama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan tapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gautama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakannya sangat lemah dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun dengan kemauan yang keras membaca, Pertapa Gautama melanjutkan samadhinya di bawah pohon Bodhi. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gautama. Hampir saja dia putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaca dan dengan keyakinan yang tekun kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilewati dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk utara. Pertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sam Buddha. Terdapat pada saat bulan Purnama Sidhi pada bulan Wesak ketika ia berusia 35 tahun. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhagawa, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi dia di hutan Urwela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhamma Cakkappavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dhamma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih
kasih dan kasih sayang. Hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana.